Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Dan alhamdulillah kita telah sampai di beberapa buah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini al-muallif memperingatkan kepada kita sebelum memulai sunnah ini dengan ucapan beliau qala hafizahullah qaula syuru'i fil maqsudi, sebelum memulai di dalam tujuan. Akhil qari, kata beliau, wahai saudaraku yang membaca, para pembaca, wa qaula syuru'i fil maqsudi, sebelum memulai tujuan, wa ardi ma tayassara li jam'uhu min as-sunan al-yawmiyyati ufiduka bima yali, dan sebelum memaparkan apa yang telah dimudahkan bagiku untuk mengumpulkannya berupa sunnah-sunnah sehari-hari, aku akan memberikan faedah kepadamu beberapa hal berikut. Qala awalan, yang pertama, jama'tuha fi hadhihi al-waraqati kullama tatabba'tuhu min as-sunan al-yawmiyyati. Aku mengumpulkan di dalam lembaran-lembaran ini semua hal yang aku telah teliti berupa sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Waqad ughfilu ba'd as-sunani 'amdan lil khilafi fi thubutiha. Dan aku sengaja memang tidak memasukkan sebagian sunnah-sunnah dikarenakan menyelisihi ketetapan atau menyelisihi kesahihan dari sebuah nas, entah li dha'fi dalilin, entah dikarenakan dalilnya itu lemah, atau li khilafin fi fahmi istidlali ala sunnah, atau dikarenakan di dalam pemahaman terhadap istidlal atas sunnah tersebut. Ya. Qala qad haristu ala taqyid ma sahha bihi al-khabar min as-sunnah an-nabawiyyah ala sahibiha afdal salatin wa azka tahiyatin. Kata beliau, dan aku sungguh telah bersemangat untuk mengikat semua hadis-hadis yang datang dari sunnah-sunnah ini dari Nabi SAW dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, yang mana semoga salawat sebaik-baik salawat tercurahkan kepada Nabi SAW dan sebaik-baik penghormatan. Itu yang pertama. Jadi beliau memang sini murni semuanya apa yang datang nasnya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thaniyan, yang kedua yang beliau ingatkan, hunaka minas sunan allati tatba'ul ahwal awil amakin awil azman. Di sana memang ada kita dapati yang mana sunnah-sunnah tersebut mengikuti kondisi atau mengikuti tempat tertentu atau waktu tertentu. Tu'addu li ashkhasin min as-sunan al-yawmiyyati bi khilafi ghairihim, yang dianggap bagi beberapa orang itu termasuk dari sunnah sehari-hari. Ya. Pada beberapa orang ada sunnah-sunnah yang berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan waktu, atau berkaitan dengan kondisi. Bagi dia itu merupakan sunnah kesehariannya, namun tidak bagi yang lain. Lam azkurha amdan. Nah, di sini aku tidak akan menyebutkannya secara sengaja. Jadi apa yang kita dapati memang sunnah-sunnah ini itu mencakup secara umum bagi semua manusia. Ya. Qala li'anna ghaliban nas la tatakarraru 'alaihim, karena kebanyakan dari manusia itu sunnah itu tidak terulang bagi mereka. Contoh seperti famathalan man kana fi Makkah. Contoh seperti orang yang di Mekah atau Madinah, ya. Fa innahu yastati' an kulla yawmin an yazura al-masjid al-haram aw an-nabawi wa yusalli fihi fa yanalu mudha'afat as-salati. Kata beliau, seperti orang di Mekah atau orang di Madinah, maka dia sanggup untuk pergi setiap hari malahan untuk berziarah, berkunjung ke Masjidil Haram,
atau yang di Madinah berkunjung ke Masjid Nabawi, bahkan dia sholat di dalamnya sehingga dia meraih pahala yang berlipat ganda, ya, meraih pahala sholat yang berlipat ganda. Nah ini bisa mungkin dia lakukan. Berbeda dengan orang yang tinggal di luar Mekah, tinggal di luar Madinah, ya. Untuk pergi ke sana itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang tidak murah. Sehingga kata beliau ini tidak terulang bagi kebanyakan manusia. Ya, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang tinggal di sekitarnya. Demikian juga seperti wakadha hunaka kata beliau, ba'du sunan la takunu illa lil a'immati wal muadzinin. Demikian juga di sana ada sebagian sunnah-sunnah yang tidaklah dilakukan kecuali bagi para imam-imam salat atau para orang-orang yang azan, para muadzin. Ya. ونحو ذلك ونحو ذلك من السنن التي تتعلق بأمر معين, dan yang lainnya dari sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hal-hal tertentu. Rubbama la tata'atta li katsirin minan nas, terkadang tidak bisa dilakukan oleh banyak dari manusia. Kalau qala wa hunaka sunan takhtalif bi ikhtilafil hal. Di sana juga ada sunnah-sunnah yang berbeda-beda, ya. Ya tentunya berdasarkan kondisi yang berbeda-beda pula. Kaziyaratil akhawai, ya, seperti mengunjungi saudaranya, akhawayya fillah ta'ala, wa ibadatu tafakkuri, ya, seperti ibadah tafakkur, wa syukri, ibadah syukur, wa iyadatil marid, seperti mengunjungi orang sakit, wa salati ala nabi SAW, ya, ibadah seperti salawat kepada nabi, wa ziyaratul maqabir, ya, seperti berziarah kubur, wa silatul rahim, ya, seperti menyambung tali silaturahmi, talabil ilmi, menuntut ilmu, wassadaqah, wassunan al-ightisal wa nahwiha min as-sunan allati aghfaltuha 'amdan. Seperti bagaimana adab atau sunnah menuntut ilmu, sunnah sedekah, ya, sunnah-sunnah mandi misalnya. Ya, dan misal dari sunnah-sunnah yang memang sengaja aku tidak masukkan, ya, di dalam kitab ini. Kenapa kata beliau li'adamil jazmi bi annaha sunan yaumiyah? Karena tidak bisa dipastikan bahwa dia merupakan sunnah sehari-hari. Ya. Allati aghfaltuha 'amdan, ya, ma'a istita'ati al-'abdi al-ityana biha mata sya'a min ayyamihi. Ya, padahal ya, bisa saja seorang dia sanggup untuk melakukan sunnah-sunnah tersebut kapan yang dia mau, ya, dari hari-harinya. Walakin kama sabaq haristu 'ala alladhi yatakarrar fil yawmi wal laila. Aku bersemangat untuk menjadikan di dalam buku ini adalah sunnah-sunnah yang terulang sehari dan semalam. Itu kata beliau, ya. Kemudian qala salisan i'lam ayyuhal miftal, ketahuilah bahwa wahai orang yang dermawan, anna ittiba'a hadihi sallallahu alaihi wasallam yashmalu ittiba'a akhlaqihi. Itu mencakup mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amulihi, mencakup mengikuti muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adabihi ma'a rabbih ta'ala, mencakup adab, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap Allah Azza wa Jalla, wa ma'a sunnati, juga mencakup sunnah Nabi SAW, wa ma'an nas, ya, mencakup bagaimana adab bersama manusia. Qala fala taghfal ayyuhal mubarak, jangan sekali-kali engkau lengah wahai hambaku yang semoga diberkahi, an hadzal matlabil azim, jangan sekali-kali engkau lalai dari tuntutan, ya, yang penting ini. Fal akhlaq imadun muhimun, maka sesungguhnya akhlak itu adalah pondasi yang sangat penting. Yahtajuhu waqi'una al-yawm katsiran, yang mana itu dibutuhkan dengan realita kita pada hari ini, sangat dibutuhkan sekali. Kita lihat bagaimana orang-orang yang mereka terpengaruh dengan akhlak-akhlaknya orang-orang barat, terpengaruh dengan akhlaknya orang-orang orientalis. Banyak dari mereka yang tadinya mereka berpakaian dengan penampilan syar'i, menutupi badannya bagi para wanita, ketika dia mulai melihat sedikit demi sedikit bagaimana kehidupan orang-orang orientalis barat, lalu dia terpengaruh sehingga dia pun mengikutinya. Maka akhlak untuk mengikuti Nabi SAW, tentunya petunjuk Nabi SAW itu adalah perkara yang sangat penting, puncak poros agama malahan, yang sangat dibutuhkan dengan realita kita pada hari ini. Kemudian kata beliau, nas'alullah subhanahu an yahdiyana li ahsan akhlaqi wa yusarrifa 'anna sayyi'aha. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hidayah, agar
untuk mendapatkan sebaik-baik akhlak, ya, dan menjauhkan kita dari akhlak yang buruk. Kemudian kata beliau, wa'lam anna at-taqarruba lillahi ta'ala bil fara'id muqaddam 'ala an-nawafil wa 'azam ajran. Namun ingat, sesemangat-semangatnya kita mengamalkan sunnah, ya, jangan sampai kita melalaikan perkara-perkara yang wajib. Orang-orang pada hari ini mereka semangat mengamalkan sunnah Nabi, namun ternyata mereka lalai dari mengamalkan yang wajibnya. Ya, maka ini yang perlu kita perhatikan. Orang-orang mereka semangat untuk berbuat baik kepada teman-temannya. Maka kita katakan, justru engkau berbuat baik kepada istrimu itu lebih utama. Ya, itu lebih utama. Qala, kata beliau, dan lebih besar pahalanya. Apa buktinya? Qala fallah azza wa jalla yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai melebihi dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang telah aku wajibkan kepadanya. Alias apa? Seseorang ketika dia semakin semangat melaksanakan yang wajib, maka sungguh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh lebih besar pahalanya. Maka jangan sampai kita melalaikan perkara-perkara yang wajib dan kita lebih semangat untuk mengamalkan yang sunnah-sunnahnya. Banyak dari kita semangat untuk mentraktir temannya, namun dia lalai dan bahkan dia pelit terhadap istrinya. Maka ini yang perlu kita ingatkan. Kemudian kata beliau yang keempat, innani ukhatibu bihadhihi sunan nafsi al-muqassirah. Ya, sesungguhnya sunnah-sunnah yang aku tulis ini itu aku hadapkan, aku arahkan kepada diriku yang kurang ini terlebih dahulu. Lianfa'aha bi'aradi sunan al-yawmiyah amama 'ainai, supaya aku bisa memberikan manfaat dengan pemaparan sunnah-sunnah sehari-hari ini terhadap diriku sendiri. Fima kuntu muqassiran fihi, pada hal-hal yang aku memang taksir, lalai di dalamnya. Yahmilaha ala isabati min sihhati sunan, agar aku membawa jiwaku ini di atas kebaikan, di atas kebenaran dari sunnah-sunnah ini. Wal muhafadha ala hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersemangat untuk menjaga sunnah-sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min thamma naf'a ikhwaniku, dan setelah itu memberikan manfaat kepada saudara-saudaraku. Wa hathuhum ala iktifai hadi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan menghasung mereka untuk mengikuti jejak petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebelum kita mengarahkan kebaikan kepada orang, maka arahkanlah kebaikan itu kepada diri kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita menyuruh manusia kepada kebaikan, lantas kita adalah orang yang paling pertama sekali melanggarnya. Jangan sampai ketika kita melarang manusia dari keburukan, lantas kita menjadi orang yang paling pertama sekali melanggarnya. Maka ini adalah sebesar-besar kemurkaan dari Allah. Itulah kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Sungguh sangat besar kemurkaan di sisi Allah ketika kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala celah ahlul kitab. Ya. Ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kalian menyuruh manusia kepada kebaikan, kalian menyuruh manusia kepada ketakwaan, kalian arahkan manusia kepada kebaikan, namun kalian melupakan diri kalian sendiri. Ya. Padahal kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, kata Allah. Mana akal kalian? Baik. Itulah kenapa dengan sebab inilah ketika orang-orang dari Bani Israel, para ulama Yahudi, ya, yang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kenapa, Pak? Karena yatahawna an munkarin fa'alu. Ya, lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Itu dia. Mereka tidak mau melarang kemungkaran yang mereka perbuat sesama mereka. Maka sebelum kita mengarahkan kebaikan kepada manusia, ini terkhusus kepada
pembicara tersendiri terlebih dahulu, lalu setelah itu kepada saudara-saudara sekalian. Qala fabadari akhi liqtinamil umur. Kata beliau, maka bersemangatlah wahai saudaraku untuk memanfaatkan umur, untuk mengambil ghanimah dari umur yang tersisa. Kita paham bahwa umur kita tidak panjang. Umur kita terbatas hidup di atas dunia ini. Maka untuk apa lagi kita masih lalai untuk mengerjakan amalan-amalan ketaatan? Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia sehingga kita lalai untuk menghabiskan waktu kita untuk perkara dunia dan dunia. Tidak ada sedikit pun waktu untuk akhirat kita. Tidak ada sedikit pun untuk waktu kita beramal selama kita hidup di atas dunia ini. Qabla hululil ajal. Ya, bersemangatlah wahai saudaraku untuk memanfaatkan umur sebelum ajalmu tiba. Permasalahannya kita tidak mengetahui kapan ajal kita tiba. Orang-orang yang tadinya kita kira dia sehat, ternyata dia adalah orang yang mendahului kita. Orang-orang yang tadinya kita kira dia bakalan mendahului kita dalam kematian, ternyata dia adalah orang yang lebih akhir dalam kematian dibandingkan kita. Begitu banyak contoh-contoh yang kita lihat di sekitar kita. Lalu kenapa kita tidak mau mengambil pelajaran? Ya, kata beliau, qala wa inqita'il ajal. Ya. Bersemangatlah wahai saudaraku untuk memanfaatkan umur sebelum tibanya ajal. Sebelum terputusnya angan-angan. Ya. Semua cita-cita yang kita akan raih ketika kematian di hadapan mata kita, semuanya hilang. Enggak bermanfaat sama sekali. Lihat orang-orang yang mereka lalai dengan kehidupan dunia. Mereka meminta kepada Allah untuk kembali agar mereka bisa bersedekah, agar mereka bisa mengamalkan amalan soleh. Begitu banyak penyesalan-penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang yang dalam kuburan. Allah Subhanahu wa taala telah membocorkan itu semuanya. Ya. Kenapa? Mereka ingin beramal soleh, manfaatkan umur yang selama ini mereka telah sia-siakan. Namun hal itu mustahil. Ya, hal itu mustahil. Tidak akan mungkin Allah akan kembalikan seorang yang telah wafat untuk kembali ke dunia untuk mengamalkan saleh. Oleh karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian yang dirizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang antara kalian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sebentar ya Allah, tunda sebentar. Ya, sebentar saja tunda kematian. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Agar aku bisa bersedekah. Lihat, dia ingin beramal saleh. Dan aku agar menjadi orang-orang yang saleh. Oleh karena kata beliau di sini, qala bil istikthari minas sunan wa salihil amal. Itu dengan cara memperbanyak dari mengamalkan sunnah-sunnah dan memperbanyak amalan saleh. Tujuannya apa? Litahmadal aqibata yaumal liqa'i, agar engkau mendapatkan akhir yang baik pada hari kiamat kelak. Bi'atmil jazai, dengan pahala atau balasan yang sangat besar, fi daril baqa'i, di dalam negeri yang sangat kekal, ya. Karena tidak akan ada lagi kematian setelah kehidupan seorang di dunia ini. Ketika seorang sudah dibangkitkan pada hari kiamat, maka ketahuilah tidak akan ada kematian. Maka yang tersisa, apakah tempat kembali kita itu ke surga atau ke neraka? Tidak ada tempat yang ketiga. Tidak akan ada lagi kematian. Lihusni iktifa'il athari bittiba'i hadis sayyidil bashari sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbagus mengikuti jejak Nabi SAW adalah dengan cara mengikuti petunjuk pemimpin para manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kalau akhiran usika akhi fi ta'amulika ma'as sunani biwasiyataini dzakarahuma an-Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir, aku wasiatkan kamu wahai saudaraku untuk muamalah, agar engkau bermuamalah, engkau berinteraksi dengan sunnah-sunnah Nabi SAW ini dengan dua wasiat yang mana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama, la tada' sunnatan minas sunan illa qad kana laka minha nasibun walau limarratin wahidah. Jangan tinggalkan sunnah kecuali engkau ada bagian di dalam mengamalkan sunnah tersebut meskipun satu kali dalam seumur hidup. Ya, meskipun satu kali dalam seumur hidup. Qala An-Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar di jilid 1 ayat di jilid 1 halaman 16. Kata Imam Nawawi rahimahullah, i'lam
annahu yanbaghi liman ballaghahu syai'un min fadailil a'mali an ya'mala bihi walau marratan wahidah. Ketahuilah, sepantasnya, selayaknya bagi orang yang telah sampai kepadanya dari keutamaan-keutamaan amalan agar dia mengamalkannya meskipun sekali seumur hidupnya. Kenapa? Liyakuna min ahlihi. Agar dia menjadi orang yang termasuk mengamalkan sunnah Nabi. Wala yanbaghi an yatrukahu mutlaqa. Jangan sampai dan tidak sepantasnya dia tidak melakukannya sama sekali secara mutlak. Enggak dia lakukan sama sekali. Kenapa? Berdasarkan sebuah hadis, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku telah memerintahkan kalian terhadap sesuatu, maka datangilah, kerjakanlah sesanggup kalian. Qala wa tsaniyah, "Idza an'ama Allahu 'alaika bit ta'ah." Kemudian yang kedua kata beliau, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadamu berupa ketaatan, wa kunta min ahliha, dan engkau termasuk orang yang melakukan ketaatan tersebut, al-muwadhabina 'alaiha, ya, termasuk orang-orang yang senantiasa mengerjakan ketaatan tersebut, wa fatat 'alaika yawman, dan ternyata terluputkan amalan tersebut pada suatu hari misalnya. Fahawil an ta'tiya biha, maka bersemangatlah, berusahalah, berupayalah agar mengerjakannya. In kanat mimma tuqta, jikalau seandainya amalan tersebut termasuk dari amalan yang bisa diqadha. Baik, misalnya ketika seseorang dia luput dari mengerjakan salat misalnya, maka dia harus berusaha untuk mengqadha salat tersebut. Misalnya dia ketiduran salatnya, maka dia qadha salat tersebut ketika dia terbangun. Atau misalnya dia lupa untuk zikir pagi misalnya. Ketika dia terluputkan untuk berzikir di waktu pagi, maka dia usahakan minimal dia berzikir sebelum zawal tergelincir. Ya, dia usahakan demikian. Qala fa innal 'abda idza i'tada 'ala at-tafwid wa tasahal fihi dhayya al-'amal. Karena seorang ketika dia terbiasa untuk meluputkan sesuatu dan dia bermudah-mudahan di dalamnya lalai, maka dia akan apa? Dayya al-amal, akan menyia-nyiakan amalan tersebut. Yaqulu Nawawi fi faidati qada'i dzikr. Imam Nawawi rahimahullah berkata ketika menyebutkan faidah mengqadha dzikir, yang bagi liman kana lahu wadhifatun min dzikr fi waqtin min lailin aw naharin. Sepantasnya bagi seorang yang dia punya kebiasaan berzikir di waktu malam atau di waktu siang, aw aqba salatin, atau dia terbiasa memang berzikir setelah salat, aw halatan min ahwali fafatathu, atau dia terbiasa ya, berzikir di kondisi-kondisi tertentu, lalu ternyata dia terluputkan, dia misalnya kelupaan, ketiduran, atau tersibukkan, berusaha apa kata beliau, an yatadarakaha fayatiya biha idza tamakkana minha, dan berusahalah agar dia memperbaikinya, berusaha untuk kembali melakukannya dan berusaha untuk melakukannya ketika dia termasuk orang yang mampu untuk melakukannya. Wala yuhmilha فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويض. Jangan dia lalaikan, karena sesungguhnya jika dia terbiasa untuk mulazamah terus-menerus di atas zikir tersebut, maka dia tidak akan terpalingkan untuk melalaikannya, untuk meluputkannya. Wa idza tasahala fi qada'iha sahwa 'alaihi tati'uha fi waqtiha. Kalau seandainya dia bermudah-mudahan untuk mengqadha, ya, maka akan mudah baginya untuk apa? Untuk menyia-nyiakannya untuk di waktunya, ya, menyanyiakan mengerjakan sebuah amalan itu di waktunya. Ya, jadi jangan terbiasa kita karena seandainya mentang-mentang ini kan amalan ini bisa diqadha nanti, ya nanti aja lah, jangan. Tapi apa? Dia harus berusaha untuk mengerjakannya pada waktunya. Itulah kenapa di antara amalan utama yang kata Nabi SAW ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi SAW yang paling pertama sekali adalah as-salatu ala waktiha, yaitu salat pada waktunya. Jadi ketika seorang dia sudah terbiasa menyengaja mengakhirkan waktu salat, maka dikhawatirkan dia akan menyia-nyiakan waktu tersebut. Ya, menyia-nyiakan amalan tersebut. Dan ini sangat berbahaya sekali dan sangat fatal sekali. Qala as'alullah an yaj'alani wa iyyaka mimman yattabi'una hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan. Kata beliau, aku minta kepada Allah agar Allah menjadikan aku dan engkau termasuk dari orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan secara batin. Wa tafuna atharahu wa yuhsyaruna fi zumratih. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua ya, mengikuti asarnya dan agar dibangkitkan di dalam golongannya.
إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Baik, ini itu dulu bisa kita bahas. Insyaallah kita akan bahas masuk ke dalam sunnah-sunnah al-mawquta insyaallah. Sunnah-sunnah yang terkait dengan waktu. Ulahna, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.